Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini, edisi ke-4 Januari 2023. Masih di suasana sore hari teman-teman. Maaf Mas Tulus ada kegiatan sehingga baru bisa syuting sore, dan karena memang wifi-nya sedang ya maklum rek wifi dibayar. Jadi bermasalah, jadi Mas Tulus akan tayangkan video ini di malam hari ya, atau sore atau malam hari, antara dua hal tadi ya. Atau sorry, masuknya di antara dua waktu tadi, maksudnya di antara dua waktu, sore atau di malam hari ya. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Yang sudah sering bolak-balik saya ucapkan selamat datang kembali. Untuk yang sudah lama atau yang baru tapi belum support saya, please support saya dengan di subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, dibantu like-nya dulu. Oke, kemudian share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang pendek jangan di skip, yang panjang boleh di skip ya saudaraku. Buat yang mau nyawar, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Teman-teman bisa manfaatkan tombol super thanks atau terima kasih buat kalian yang mungkin mau berbagi rezeki sama Mas Tulus ya. Sehat, 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 dan juga semangat pastinya untuk kita semua. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, jangan lupa untuk selalu semangat. Saya itu lagi merasakan oleng yang luar biasa, tapi saya nggak ngerasain, saya nggak ladenin, saya anggap saya nggak ada apa-apa gitu aja udah. Udah saking capeknya, apa ya, ngerasain benturan-benturan alam tuh luar biasa, campur aduk dari sakit yang beneran sampai sakit yang memang gara-gara firasat, itu bercampur aduk. Jadi saya tuh rasanya kayak yang alah ya udahlah, pasrah sama Allah aja, sampai ke titik itu rasanya, dan nggak nyaman sama sekali ya. Selamat bergabung sekali lagi buat yang sudah sering bergabung ke sini, selamat datang kembali. Tanpa terkecuali saja saya doakan semoga yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang punya tanggungan utang piutang, saya doakan semoga jenengan segera lunas hutangnya, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Saya mau bahas gempa dan tsunami di wilayah Jepang yang terjadi pada tanggal 1 Januari kemarin, yang tertunda, berkali-kali tertunda untuk saya bahas karena beberapa hal ya. Dan hari ini saya akan bahas itu, saya akan sampaikan ke teman-teman secara lebih detail apa pandangan saya terkait tsunami yang ada di Aceh. Ada yang komentar begini, openingnya lama banget ya. Maaf ya untuk yang baru pertama kali gabung atau pertama kali nonton, memang cara saya prolognya seperti ini ya. Jadi ngapunten, kalau suka silahkan ditonton, nek boten suka saya minta maaf ya. Sehat-sehat ya semuanya saudaraku. Alhamdulillah saya mau
pamer hasil sedekah saya. Kita habis bagi nasi box tanggal 29 Januari ya, dan sekarang sudah di tanggal 29 Desember, sorry. Sekarang sudah tanggal 4 Januari, baru berjalan selama 5 hari, barakallah. Sedekah kita per hari ini tanggal 4 Januari 2023 sudah sampai di 1.500.000 rupiah. Masya Allah, 1.500.000 rupiah ya. Untuk rekening donasi Big Tulus Official. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, matur sembah nuwun. Mugi-mugi Allah ijabah. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita di akhir Jumat Januari ada, amin. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya, amin ya Allah. Matur sembah nuwun yang sudah membantu, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang masih pengen bantu, saya juga pengen sedekah dong Mas Tulus. Caranya gimana? Caranya mudah, cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto itu ya. Minimalnya 12.000, maksimalnya mau sebanyak-banyaknya juga boleh, silahkan saja. Saya nggak bisa bilang apa-apa, hanya bisa bilang terima kasih banyak tanpa terkecuali untuk yang sudah membantu. Masya Allah, kayaknya ini pertama kali dalam sejarah ngumpulin dana 5 hari dapat 1,5. Wah, luar biasa sekali ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah membantu. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang sudah membantu sedekah nasi box, semoga rezekinya bertukar dengan lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan semoga teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus, segala hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Dan mudah-mudahan sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih. Oh iya teman-teman, ini terlalu over ya suaranya ya, sampai dari luar masuk rek, sebentar rek. Apa namanya, untuk yang pesan minyak bidara, saya konfirmasi dulu ke teman-teman, maksimal pengiriman itu baru ada di besok ya saudaraku. Ternyata ada delay pengiriman karena mungkin masih suasana tahun baru sehingga pengirimannya delay. Dan hari ini ada beberapa yang sudah saya kirim, tetapi untuk maksimal semuanya bisa saya kirim itu baru besok di tanggal 5. Oke? Atur sembah nuwun yang sudah pesan minyak bidara, yang mau pesan silakan DM ke nomor WhatsApp yang di 0857. Nggak usah basa-basi, Mas, sore, malam, siang, nggak usah. Mas Tulus, saya pesan minyak bidara 3, alamatnya ini, nomor HP-nya ini, kode posnya ini. Oke? Langsung seperti itu saja ya saudaraku, jadi nggak usah basa-basi. Langsung saja. Ngapunten, saya bukan melarang orang untuk basa-basi, tapi setidaknya biar teman-teman nggak ketumpuk WhatsApp-nya, karena yang WhatsApp Mas Tulus niku kuwatah. No calling ya saudaraku. Nggak ada miss call, nggak ada telepon, hanya melalui chat aja. Ya, teman-teman yang pesan langsung DM aja ke nomor WhatsApp yang di situ, sebutkan nama, lengkap, nomor HP, dan lain sebagainya, ketentuannya seperti apa. Manfaatnya apa Mas Tulus? Bisa buat ruqyah mandiri, beberapa jenis penyakit, kemudian juga untuk meruqyah tempat usaha atau tempat tinggal, dan juga untuk meruqyah anak yang maaf, mungkin anaknya bandel, susah disuruh ibadah, atau nakal misalnya, atau anaknya sifatnya maaf kurang bisa dikontrol, misalnya anak-anak yang tantrum ya, itu juga bisa dikonsumsi minyak bidara. Caranya juga simple sih, bisa dicampur makanan, minuman. Kalau dicampur makanan dia malah lebih enak karena tidak terlalu terasa ya. Kalau dijebak itu lebih bagus lagi. Kalau untuk orang-orang yang maaf dalam tubuhnya ada gangguan jinnya, kalau dijebak itu lebih bagus ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim, silahkan DM ke nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi. Oke? Terima kasih banyak ya. Saya coba untuk pangkas ya. Biasanya 10 menit ini di 7 menit ya. 8 menit untuk openingnya ya. Alhamdulillah rekening donasi kita sudah terkumpul sebentar. Wah, ini ada yang telepon aku dari tadi. Oh, mungkin Kang Mijan, Dek. Tadi aku mau kirim itu. Seperti itu. Oke. Seperti yang kita tahu teman-teman, pada tanggal 1 Desember 1 Januari 2024, tepatnya di awal tahun baru, ada sebuah gempa besar di wilayah Jepang.
Dan alhamdulillah saya dapat kabar baik dari Mbak Yani, katanya Mbak Yani lagi di Medan, dan untuk keluarga besar Mbak Yani yang di Jepang katanya tidak terdampak, alhamdulillah. Aku nungguin WhatsApp-nya, soalnya kalau di WhatsApp kadang-kadang checklist loh Mbak Yani, jadi aku juga ora penak pikiranku ning endi Mbak jenenge Mbak ning Jepang. Aku yo lah tak anggap Mbak Yuku dewe, tadi tak takokke, alhamdulillah katanya orangnya di Jepang ya. Di Medan, tidak di Jepang. Dan ternyata di wilayah Jepang itu, menurut info yang saya dapatkan, tsunami-nya tidak seperti halnya yang dikabarkan. Karena tsunami yang ada di Jepang kemarin itu, kadar tsunami-nya itu hanya di 40 cm sampai di 1,2 meter, teman-teman. Nah, ini juga yang harus diluruskan juga ya, saudaraku. Ada beberapa kali hitungan gempa yang terjadi di wilayah Jepang pada tanggal 1 jam 4 lebih 10 menit. Yang pertama terjadi pada pukul 16:10 dengan kekuatan gempanya di 7,5 magnitudo. Kemudian gempa susulan berikutnya terjadi di 6,2 dan juga berikutnya di 5,2. Jadi beberapa kali ada pengulangan gempa. Sedangkan untuk kedalaman gempanya di 10 km barat daya Anamizu, dan juga beberapa kali gempa susulan yang justru bisa memicu sirene tsunami atau peringatan tsunami yang diaktifkan atau disampaikan. Dan alhamdulillah sebenarnya teman-teman, ini juga yang baru saya tahu juga, dari salah satu subscriber kita yang ada di Jepang juga menyampaikan bahwa tsunami-nya hanya di pesisir pantai kok Mas Tulus. Justru kerusakan yang ada di wilayah Jepang, juga beberapa korban itu bukan terdampak dari tsunami, tetapi terdampak dari gempa. Ini juga info yang saya dapatkan. Kalau saya salah silahkan dikoreksi ya teman-teman. Nah, berhubung Jepang ini kan juga wilayah yang sering banget mengalami gempa, dan memang beberapa kali juga terdampak tsunami atau terkena tsunami, sehingga banyak video-video beredar kemarin yang juga termasuknya video-video hoak di beberapa tahun yang lalu, bukan pada saat tsunami di 1 Januari. Inilah kita untuk lebih smart dalam menyikapi berita atau hal-hal yang kita dapatkan di media sosial. Jadi saya harap untuk yang di-share, kalau memang tidak asli atau betul-betul kita tidak tahu sumbernya, karena kita juga tidak tahu, mendingan nggak usah di-share. Karena kalau di-share itu kebohongan, kita dapat dosanya juga. Ternyata beberapa video tsunami yang saya simak atau yang saya terima itu justru video-video lama dari kejadian tsunami di masa lalu di wilayah Jepang. Sedangkan untuk gempa yang terjadi kemarin pada tanggal 1 Januari itu memang betul memicu tsunami, tapi tsunami-nya hanya untuk wilayah pesisir pantai dan tidak separah video-video yang di-share ke saya. Ini juga saya tidak mengatakan semua, tapi memang ada beberapa video yang kok parah banget sampai ada perahu segala macam, dan memang awamnya kita adalah kita tidak tahu. Dan juga banyak beberapa pihak yang sudah menyampaikan bahwa video yang disampaikan oleh beberapa narator di media sosial itu juga ada beberapa yang salah dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga waktunya adalah tanggal 1 kemarin, tapi videonya sudah dari 2000 sekian misalnya. Dan ini juga harus kita garis bawahi ya. Terkait dengan waktu gempanya terjadi pada tanggal 1 Januari 2024, tepatnya di awal tahun. Dan peringatan tsunami beberapa jam kemudian atau di tanggal 2-nya, di esok harinya lambat laun sudah diturunkan dan langsung untuk dimatikan untuk sirine tsunami atau peringatan tsunami di wilayah Jepang. Dan dilaporkan ada 200 bangunan yang terdiri dari rumah dan juga toko, ada yang hangus terbakar, juga mengalami kerusakan parah, dan juga 20 bangunan runtuh akibat gempa, dan juga beberapa warga dilaporkan terjebak di dalam bangunan. Sampai di tanggal 2 Januari 2023, untuk korban yang tercatat yang ada di wilayah Jepang itu mencapai 48 jiwa, dan juga dilaporkan alhamdulillah ternyata tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban di wilayah Jepang pada saat terjadinya gempa dan juga tsunami di wilayah Jepang. Nah, ini pentingnya teman-teman, juga banyak yang menyampaikan bahwa korban gempa ini juga banyak dari Indonesia, kemudian juga kejadian tsunami-nya sampai di kota, sampai ada yang bilang kota Tokyo terendam air gara-gara tsunami. Ini juga beberapa hal yang memang
harus kita sharing, harus kita saring dalam menyimak atau menerima info yang kita dapatkan dari media sosial. Ini sangat penting bagi saya karena ada beberapa poin yang justru terkadang menyesatkan diri kita share, itu sudah info yang keliru atau info yang salah, lebih salah lagi akhirnya ada beberapa poin yang tidak sampai dan malah jadi mudorot, jadi dosa, jadi dosa buat kita sendiri. Ini bagi saya nggak menguntungkan siapapun, merugikan kalian, merugikan yang kalian bagikan atau yang kalian share infonya ya. Yuk teman-teman lebih smart lagi. Ada hal menarik yang saya lihat dari beberapa video yang di-share ke saya, ini video real tanggal 1 Januari, saya melihat tingkat ketenangan orang Jepang walaupun sudah ada bunyi sirene tsunami, tidak sama seperti kita. Saya salut, saya acungi jempol betul. Kemudian juga beberapa bangunan yang disiapkan oleh pemerintah Jepang sepertinya karena mereka sudah menjadi langganan gempa, mereka seperti sudah biasa dan sudah mempersiapkan beberapa tempat yang sepertinya juga terlihatnya tuh kayak yang, maaf, ini saya tidak membandingkan atau kita lebih buruk atau tidak, saya tidak mengatakan seperti itu, tapi saya harap mudah-mudahan Indonesia bisa mencontoh, karena Indonesia juga termasuk wilayah yang menjadi langganan gempa. Kita beberapa sesar gempa ditemukan di wilayah Indonesia, kemudian gunung-gunung yang aktif di Indonesia juga banyak, dan saya melihat beberapa orang tuh tingkat ketenangannya ketika terjadi gempa dari video-video yang saya lihat, itu sangat tenang sekali. Beda dengan kita, kalau kita kan sudah teriak-teriak, mungkin mereka juga berzikir dalam tanda kutip, secara keyakinan mereka, tetapi kita tidak mendengar. Tapi kalau orang kita pasti sudah heboh, sudah sangat histeris. Kemudian juga yang saya salut adalah bangunan-bangunan yang mereka bangun oleh pemerintah ternyata juga sudah standar gempa, dan ini salah satu hal yang patut kita contoh. Pasti ada anjurannya, pasti ada panduan mitigasinya nanti seperti ini. Terus orang Jepang itu kan terkenal tertib ya, orang Jepang itu terkenal memiliki prinsip yang bagus, sehingga saya rasa juga ketika kita melihat kejadian ini, hikmahnya adalah kita bisa banyak belajar dari orang-orang yang kemarin ketika terkena musibah gempa di wilayah Jepang, dari bangunannya, dari cara mereka menghadapi, dari beberapa poin saya melihat mereka ada tingkat ketenangan sendiri yang bagi saya juga perlu saya acungi jempol dan perlu kita contoh, hal baik menurut saya ya. Jadi kayak kita tuh kan kadang-kadang ada musibah yang orang kita ini kan suka ngeyel, orang Indonesia itu kan suka ngeyel, dikasih arahan begini malah ngelawan begitu. Itu hal baik yang bisa kita pelajari dari kejadian gempa yang ada di wilayah Jepang. Dan ternyata gempanya hanya di wilayah pesisir pantai, dan tsunami-nya itu hanya di ukuran 40 cm sampai 1,2. Jadi tidak seheboh video-video yang beredar. Hati-hati ya teman-teman, kita juga harus bisa mempelajari beberapa poin. Lalu teman-teman juga banyak yang nanya, Mas Tulus, kalau dilihat dari hitungan angkanya, apakah mungkin secara pandangan Mas Tulus ini juga akan berdampak ke Indonesia? Saya tidak menyampaikan secara detail terkait dengan secara penelitian, secara geologi saya juga tidak bisa menyampaikan, saya nggak ngerti soal ilmu itu. Tapi kalau teman-teman bilang apakah mungkin bisa berdampak untuk Indonesia, Mas Tulus, apakah juga mungkin akan ada kaitannya dengan Indonesia? Ketika teman-teman bertanya soal itu dan saya menjawab secara metafisik, saya menjawab memang sangat-sangat ada kemungkinan, sangat-sangat mungkin ada ada beberapa hal yang bisa saja terjadi di Indonesia. Karena saya beberapa kali membaca intuisi, dan intuisinya itu seram, intuisinya mengerikan, justru terjadinya tidak di Indonesia. Berarti intuisi ini mungkin terjadinya secara universal, secara luas ya. Dan ketika saya lihat memang kalau gempa di Jepang ini akan berdampak ke kita yang ada di Indonesia, saya rasa juga kita tahu setelah gempa Sumedang, beberapa kali juga ada susulan gempa di beberapa wilayah, dan juga kita melihat ada beberapa gunung yang juga erupsi. Ada salah satu gunung yang erupsi besar kemarin ya, dan sedang dilakukan evakuasi untuk beberapa warga yang mengungsi. Juga beberapa poin yang kita baca, dan kalau ini akan terkoneksi dengan Indonesia kemudian mempengaruhi apa yang bisa dipengaruhi, apakah gempa juga, apakah gunung yang erupsi atau gunung berapi. Aku menjawab adalah di dua-duanya. Kalau dari intuisi yang saya hitung, kemudian saya cerna, kemudian saya pandang secara metafisik untuk wilayah gempa yang ada di Jepang,
tsunami di Jepang atau gempa di Jepang itu juga sangat bisa potensial mempengaruhi atau berdampak untuk Indonesia secara pandangan metafisik saya. Jadi saya melihat juga ada kemungkinan gempa juga akan terjadi di sini di Indonesia dengan skala yang besar juga kita sudah hitung sama beberapa kali. Kemudian pripun? Penginapan. Oke, nanti aja mengkirian gak ya? Kadang-kadang itu beliau menyampaikan apa pesan itu ke saya. Nah, ini juga beliau menyampaikan satu poin. Saya memang ada angan-angan itu suatu ketika kapan saya nggak tahu. Saya pengen kayak menginap di salah satu tempat yang tempatnya itu ketika hotel itu kita buka atau penginapannya kita buka tuh alam terbuka gitu loh, Rek. Kayak semacam di perbukitan dan tempat yang sudah saya angan-angankan di kepala saya itu Lembang dan Eyang barusan nyenggol itu nanti kita coba cari tahu lah kira-kira ada apa dengan Lembang. Masya Allah, mudah-mudahan gak ada apa-apa ya deg-degan lagi aku. Intuisi yang saya hitung berkali-kali untuk wilayah Jepang tsunami dan juga gempa di Jepang saya juga bisa hitung bahwa ketika saya hitung larinya memang ke arah kita dan kita juga masih satu wilayah masih di Asia juga dan kalau misalnya diartikan kita juga akan bisa mengalami gempa atau gunung yang juga terkontaminasi atau bahkan bencana yang bisa kita baca melalui gempa Jepang, saya juga melihat itu sangat potensial ada. Tetapi 2 poin tertinggi yang bisa saya baca melalui intuisi gempa, kalau teman-teman sampaikan apakah akan terkoneksi, apakah akan terhubung, kira-kira kalau terhubung apa yang akan terjadi, apa yang akan terkoneksi dengan kejadian gempa yang ada di Jepang. Saya bisa melihat 2 poin ya. Ada beberapa poin musibah tapi saya tidak sampaikan untuk beberapa poin, tapi hanya 2 hal saja. Gempa juga dengan gunung yang akan bergejolak ini saya rasa walaupun kita tidak tahu garis lurusnya apakah memang ada garis vulkanologi antara Jepang dan Indonesia, saya tidak tahu soal itu, tapi secara metafisik saya melihat memang ada koneksi antara gunung yang akan erupsi juga gempa yang dengan kadar yang cukup besar atau bahkan mungkin juga tsunami yang mungkin juga bisa mempengaruhi. Tapi memang saya tidak cenderung mengarah ke tsunami-nya, tapi hanya gempa dan juga gunung yang juga akan erupsi. Itu yang versi yang saya hitung. Lalu kalau kita bisa perhatikan melalui hitungan angkanya teman-teman ya. Kalau dari hitungan angkanya baik dari magnitudo juga dari tanggalnya apakah yang bisa kita baca? Ada 7,5, 6,2 dan juga 5,2 teman-teman. 7,5 gini. Maaf sebelumnya, ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa gempa di wilayah Jepang itu adalah sebuah konspirasi. Ada sebuah kejadian yang disengaja katanya entah anggapnya adalah uji nuklir, uji uji bom lah, uji apalah, saya juga nggak ngerti, tapi ada banyak orang-orang yang menuding bahwa gempa di wilayah Jepang kemarin termasuk konspirasi dari beberapa orang atau dari beberapa organisasi dan bukan murni gempa bumi dari alam. Dan hal itu juga masih belum terbukti, hal itu masih belum bisa dibuktikan secara nyata, nggak ada bukti konkret dan sementara berita yang disampaikan itu masih dalam kadar tanda tanya dan juga masih disebut sebagai hoak. Karena saya pribadi juga tidak bisa membenarkan, juga tidak bisa menyalahkan. Saya nggak berani juga bilang, nggak kok gempanya real dari alam, nggak kok gempanya bukan karena uji nuklir. Karena teman-teman kalau kita baca 7,5, ada sebuah hal yang sepertinya juga sangat mungkin kalau gempa ini dimanfaatkan. Kalau dari angka 7,5, 6,2 ya, 5,2 itu sebenarnya angka-angka yang berbeda secara hitungan, tapi kalau menurut saya ini juga sangat mungkin terkoneksi satu sama lain. Lalu, kalau misalnya kejadian ini mungkin ini dikonspirasi atau memang ada oknum yang melakukan dalam tanda kutip kegiatan atau istilahnya adalah ini bukan gempa murni dari alam tetapi karena uji nuklir dan lain sebagainya. Maaf kalau dari angkanya
Pada dasarnya saya juga menemukan itu. Nah, sosok yang memanfaatkan ini nih apakah manusia atau bangsa jin? Ada 2 poin yang juga saya baca melalui angkanya. Jadi bisa jadi manusia yang memanfaatkan, bisa jadi juga bangsa jin yang mencari celah untuk mencari musibah di wilayah Jepang ini. Jadi kalau dari hitungan angkanya sangat ada kemungkinan, tetapi saya juga tidak bisa membenarkan kalau hanya dari hitungan angka saja. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang ini disengaja karena ada uji nuklir, ada ujian apa, kalau dari angkanya, ya itu 7 itu ada maksudnya. Angka 7 itu ada maksudnya, ada harapannya, ada untung yang sedang mereka cari, orang-orang yang sedang mencari untung. 5,2 itu gaduh yang dibuat secara diam-diam, seakan-akan orang lempar sembunyi tangan. 6,2 juga sama, kayak bangsa jin atau simbol gaib yang dibuat secara diam-diam, tapi buat ngelempar orang atau buat nyakiti orang. Itu yang saya baca melalui angka 75, 62, 52, hampir sama memang, tapi kadarnya berbeda-beda. Kalau 6,2 biasanya yang memanfaatkan ini juga bisa jadi adalah bangsa jin, juga manusia, tapi kalau 5,2 akan cenderung ke manusia yang memanfaatkan keadaan. Jadi saya juga tidak berani membenarkan, Allahu Akbar, badanku goyang lagi. Saya tidak berani membenarkan juga terkait dengan hal-hal yang, maaf, saya sendiri juga tidak bisa tahu secara detail infonya dan apakah benar apa tidak, tapi kalau dari hitungan angkanya juga perlu kita kehati-hatian ya. Tetapi kalau dikategorikan presentasenya Mas Tulus cenderung ke alam atau sengaja dibuat, saya lebih cenderung ke alam sih. Kalau misalnya teman-teman minta mengukur, saya memilih yang antara alam atau dibuat, saya memilih ke alam. Karena lebih cenderung ke alam ini yang saya baca melalui angkanya. Karena komponennya 2024 ini juga merupakan simbol tanah semua, teman-teman. Merupakan simbol tumbal yang banyak atau simbol kematian yang banyak. Kemudian juga terkait dengan musibahnya, kita baca intuisi balik angka 112024 adalah gempa besar, gunung yang erupsi, tanah longsor, tanah bergerak, tanah retak, terus masih berhubungan dengan gempa dan juga gunung yang meletus atau yang erupsi. Ini yang saya baca melalui intuisi di balik kejadian tsunami yang ada di wilayah Jepang dan juga bukan Aceh, tapi maksudnya tsunami dan juga gempa yang terjadi di wilayah Jepang. Intuisi yang bisa saya baca kembalinya adalah memang ada gempa dan juga tsunami. Kemudian ya, tsunami-nya mengarah dari 2024, teman-teman. Hati-hati ya tanggal 24. Teman-teman bisa menghitungnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. 3 ganjil itu adalah tanggal kering, tapi bisa ada angin kencang dan bisa menimbulkan air. Tanggal genap itu adalah tanggal basah dan bisa lebih ada kejadian yang berhubungan dengan air di tanggal genap di bulan Januari ini. Ini hitungan intuisi versi saya. Kalau maksudnya adalah ganjil itu adalah kering, genap itu adalah basah. Jadi kalau kering saja ada kemungkinan angin kencang, tapi kalau di tanggal genap itu sudah tanggal basah, itu akan sangat dominan angin kencang plus air yang melimpah. Justru 2024 ini dominan musibahnya juga salah satunya air. Air dengan kadar yang kencang. Itu yang saya perhatikan melalui hitungannya. Hati-hati juga saya perhatikan, memang ini juga mengarah ke kita, teman-teman. Yang juga ngasih wejangan kemarin terkait dengan kehati-hatian kita di jalanan. Dari angka 11 sendiri saya melihat banyak sekali potensi kecelakaan di jalan. Kecelakaan yang kayak, maaf, misalnya tuh kayak satu kendaraan tapi nabrak orang banyak, atau sama seperti kejadian di karnaval pada waktu itu ya. Jadi kejadian-kejadian seperti itu juga sangat-sangat mungkin, kayak memang cuma motor satu tapi maaf nabrak orang di jalan, kemudian korbannya lebih dari 1 atau 2, misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga sangat mungkin muncul. Hati-hati, waspada. Intuisinya juga cukup mengerikan bagi saya. Kemudian juga ada kejadian gempa juga, kemudian juga terkait dengan kejadian gunung yang erupsi secara besar, tapi saya nggak tahu kenapa, saya merasa lebih akan cenderung gunung sih. Jadi gempa di wilayah Jepang, kalau dari hitungan angka, dari pandangan saya secara metafisik, saya akan lebih cenderung berpikir bahwa ini akan mengarah ke gunung sih. Gunung yang ada di Indonesia sepertinya juga akan bergejolak seiring berjalannya waktu setelah erupsinya, setelah tsunami yang ada di Jepang. Ini juga
salah satu poin tertinggi yang saya baca ketika saya hitung melalui intuisinya, dari pandangan saya pribadi memang mengarahnya ke situ. Dan saya jujur pengen membahas musibah yang terjadi di tanggal 3 Januari. Karena memang ada beberapa poin yang bisa saya baca. Kalau dari hitungan angkanya juga ada intuisi yang sangat nyambung, akan nyambung sekali dengan bulan Januari. Nanti kalau teman-teman tertarik kita buat videonya lagi ya. Entah mungkin saya buat di hari ini juga saya tayangkan setelah videonya. Hari ini ada video 2 video yang akan tayang, saya juga nggak tahu, tapi mudah-mudahan saya masih ada waktu buat bahas musibah yang terjadi di tanggal 3. Karena yang saya dengar ada sebuah kejadian angin kencang di tanggal 3, ya simbolnya sudah angin, sudah nggak perlu diragukan lagi. Kemudian juga terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah tanggal 3. Kemudian juga ada gunung erupsi yang juga secara besar di tanggal 3. Nanti kita coba cari celah lah, cari waktu buat ngebahas itu sendiri ya. Jadi intinya adalah beberapa poin yang saya sampaikan di Jepang, tsunami dan juga gempa. 1, kita harus mewaspadai berita hoaknya. Yang kedua, beberapa poin yang saya baca melalui kejadian gempa dan juga tsunami di Jepang ini juga merupakan salah satu hal yang juga intuisinya bisa jadi masuk dan juga bisa kita rasakan. Ini poin yang sangat-sangat harus kita waspadai. Doa terbaik pokoknya untuk Nusantara, semoga tidak terjadi apa-apa, walaupun lagi dan lagi lewat intuisi tanggal 1 Januari 2023 saya melihat ada gempa yang cukup sering. Ya, gempanya hampir setiap hari. Diganjil dia akan keras, digenap dia akan mereda sedikit, kemudian juga nanti digenap dia akan ada gempa lagi dengan kadar kecil, tapi gempanya ini juga kadarnya adalah di dekat kita, atau saya kategorikan gempa yang dangkal, sehingga ya bisa bahaya ya. Beberapa kali kita kena gempa 6 sekian, kalau di laut sepertinya kita masih aman, tidak ada sirine tsunami, tetapi ketika gempanya dangkal seperti di Sumedang 4, sekian saja sudah banyak kerusakan yang disebabkan oleh kejadian gempa. Dan jujur saya tertarik membahas sesar Lembang loh sebenarnya. Ada yang setuju nggak kita bahas sesar Lembang? Kalau setuju tulis di kolom komentar, oke? Semoga manfaat video hari ini saya sampaikan ke teman-teman ya. Jangan lupa diambil segi terbaik dari yang kalian bisa simak, oke? Nggak ada guru, nggak ada murid, nggak ada sama-sama, nggak ada yang sama dipelajari. Nggak ada orang yang saya pelajari atau yang saya ajari, tapi di sini kita sama-sama belajar satu sama lain, oke? Manfaat ya, amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini mungkin sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Untuk yang saat ini mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan ya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil, pengen punya kendaraan, pengen naik haji, pengen umroh, pokoknya segala hajat-hajat baik jenengan saya doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, mau rumah, mau kendaraan, untuk solusi kehidupan saya doakan mudah-mudahan asetnya cepat laku, cepat bisa dimanfaatkan. Amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan dan juga menyimak doa ini, saya doakan semoga jenengan dan saya termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Insya Allah next video kita ketemu lagi teman-teman. Jangan bosen-bosen ya, Mas Tulus pokoknya sekarang hadirnya agak berantakan karena juga jadwalnya lagi berantakan. Insya Allah kehidupan kita nggak berantakan. Insya Allah teman-teman yang nonton, yang mencet tombol like, yang support Mas Tulus, yang sayang sama Mas Tulus, insya Allah termasuk orang-orang yang dimudahkan urusannya. Amin. Jangan lupa di like, subscribe, di share, dan juga jangan skip iklan yang pendek. Oke? Mas Tulus pamit undur dulu ya. Terima kasih banyak. Sehat buat jenengan, murah rezeki buat jenengan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mas Tulus pamit undur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Manfaat nggih. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.